Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على إمامنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah atas segenap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat lahir berupa fisik yang sehat, keamanan, kesejahteraan secara lahir, rezeki yang penuh berkah, dan nikmat batin utamanya adalah iman dan hidayah. Dengan nikmat yang Allah berikan, kita dapat menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semuanya. Kemudian khatib berwasiat khusus kepada diri sendiri dan kepada jamaah semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah khairuz zad, sebaik-baik bekal untuk hidup kita di dunia dan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini masih di bulan Rabiul Awal dan kita semuanya merasakan denyut nadi masyarakat yang memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai bentuknya. Mungkin tidak semeriah saat-saat dahulu sebelum ada pandemi, namun demikian di masjid-masjid banyak diadakan bacaan berzanji untuk melahirkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semestinya lah kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Rasulullah memperingati dengan hati kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, umat manusia yang diutus secara khusus untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, risalah yang memberikan kabar kepada kita semua, makhluk hidup yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa kita, untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu min aina nahnu wa limadha nahya wa ila aina al-masir. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang paling standar, dari mana kita berada, kemudian untuk apa kita hidup, dan yang terakhir, kemana kita menuju.
Pertanyaan ini tidak mungkin dijawab dengan akal pikiran umat manusia. Dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, banyak kaum filsafat. Mereka ini orang-orang yang gelisah, mencoba mencari tahu tentang hakikat hidup ini. Ketika yang lain barangkali tidak mau tahu, pokoknya dinikmati aja hidup. Yang menang menanglah, yang kalah kalahlah. Tetapi ada beberapa orang yang gelisah berpikir, siapa kita? Ngapain? Kalau mati kemana? Kemudian lahirlah para filsafat dengan banyak teori, tetapi tak satu pun bisa menjawab tentang misteri hidup ini. Sampai kemudian Rasulullah SAW diturunkan dengan wahyunya, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga sewajarnya kalau Rasulullah SAW mendapatkan tempat yang sangat terhormat di hati kita, karena kita benar-benar menjadi sosok makhluk yang tak berguna, tak berarti apa-apa, tak mengerti apa-apa tanpa kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang membuat kita senantiasa bersyukur, dan pada hari-hari ini kita mencoba mengenang tentang sosok Rasulullah SAW agar kita bisa mempertahankan atau meningkatkan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul banyak jumlahnya. Namun demikian, di antara para rasul itu beda-beda levelnya, beda-beda kualitasnya atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagiannya atas sebagian yang lain. Sebagian dari mereka ada yang bisa langsung bicara dengan Allah, sebagian yang lain diangkat derajatnya oleh Allah dengan beberapa derajat. Kita mengenal Rasul Ulul Azmi, itu juga di dalam Al-Quran disebutkan. Para Rasul Ulul Azmi ini adalah Nabiullah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara ulul azmi ini yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu dinyatakan oleh beliau sendiri dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah." Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya, kata Muhammad, kata Rasulullah SAW, adalah penghulu keturunan anak Adam pada hari kiamat. Beliau adalah penghulunya, pemimpinnya pada hari kiamat nanti, dan saya adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, dan saya adalah orang yang pertama memberi syafaat dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat lain yang menyebutkan kisah lain, cerita lain yang menyebutkan tentang keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan para nabi dan rasul yang lain. Yang sering kita dengar misalnya ketika peringatan Isra Mi'raj adalah bagaimana beliau mengimami
para nabi dan rasul atau arwah para nabi dan rasul di Al-Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, kemudian yang paling penting bagi kita adalah apa sesungguhnya kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai Rasulullah hadir memberikan makna yang demikian rupa kepada kita, tetapi kita sendiri cuek. Orang Semarang bilang rangga gas, acuh tak acuh. Akhirnya kita menyesal di akhirat kelak karena kita tidak memberikan perhatian yang semestinya. Yang pertama adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum yang lain-lain, kita wajib mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sangat kuat, melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam hidup ini kita memiliki banyak hal yang kita cintai. Harta misalnya, pangkat, pengaruh, ketokohan, perniagaan, dan lain-lain. Dan itu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat yang kalian cintai, itu semua lebih dicintai dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Tunggulah sampai hari kiamat datang dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat yang sangat jelas tentang bagaimana cara kita memanage cinta. Silahkan, Allah tidak melarang kita cinta kepada harta, tidak melarang cinta kepada keluarga, orang tua, anak, dan lain-lain, termasuk pangkat, harta benda. Tetapi yang diminta oleh Allah adalah kecintaan kita harus di bawah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah, dan kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis melengkapi ayat ini dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah satu di antara kalian beriman sampai dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruhnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ta'zimu Rasulullah SAW wa tauqiruhu, mengagungkan, mementingkan Rasulullah SAW. Apa arti mengagungkan? Ya, di depan kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, tentu ada sesuatu yang agung, yang kita puja-puja, yang kita pentingkan,
yang kita sangat hormati. Dan itu semua tidak boleh melebihi hormat kita, melebihi pengagungan kita, penghormatan kita, melebihi hormat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masa Rasulullah masih hidup pada zaman dahulu, disimbolkan penghormatan kepada beliau adalah soal kalau kita berada di samping Rasulullah, tidak boleh bicara melebihi kerasnya Rasulullah. Tidak boleh kita berbicara sebagaimana bicara kita kepada orang lain. Ini di dalam surah Al-Hujurat disebutkan di awal-awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu lebih tinggi dari suara Nabi, dan janganlah kamu mengeluarkan ucapan sebagaimana kamu bercakap-cakap dengan orang lain. Agar apa? Agar jangan sampai amalmu terhapus sedang kamu tidak mengetahui. Itu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat-ayat awal. Tentu itu adalah simbolisasi ketika sahabat masih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang jauh hidupnya dari masa Rasulullah tidak mengangkat suara, tidak berbicara kepada Rasulullah sebagaimana kita berbicara kepada yang lain. Itu maknanya adalah kita mendahulukan perintah Rasulullah, kita menghormati pesan-pesan Rasulullah. Kita tidak boleh memperlakukan Rasulullah sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Sehingga wajar kalau hari ini tentu kita sama-sama sakit ketika ada seseorang di sana yang melecehkan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketidakterimaan kita, ketidakrelaan kita adalah bagian dari cinta kita kepada Rasulullah, bagian dari ta'zim kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So ekspresi bermacam-macam. Apakah itu boikot, apakah itu kita menulis, atau minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang jahat, yang melecehkan Rasulullah SAW, dan kita berdoa agar dengan perbuatan yang tidak baik itu hidayah akan semakin bersinar di mana-mana. Dan itu insya Allah terjadi pada hari-hari ini, karena di negeri di mana Rasulullah dilecehkan, kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang ketiga adalah as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selain mencintai, kemudian kedua mengagungkan Rasulullah, yang ketiga adalah mengucapkan salam. Itulah yang paling mudah, yang kita sudah sangat akrab dengannya. Sangat sederhana, mengucapkan salam hanya dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan berbagai bentuk, baik dengan doa-doa kita maupun dengan, kalau dalam budaya masyarakat kita, dengan sedikit dilakukan untuk puji-pujian, untuk bersenandung, untuk bernasyid. Itu semua adalah ekspresi cinta kita dan ekspresi kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari salawat itu sesungguhnya adalah permohonan kepada Allah agar Rasulullah SAW mendapatkan tempat terhormat, diberikan keselamatan, diberikan rahmat. Dan kita berharap dengan doa-doa itu
Rasulullah SAW akan berkenan mencintai kita, dan nanti pada akhirnya dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada kita pada yaumil akhir. Karena itulah mudah-mudahan ketiga poin ini yang simple bisa kita amalkan, dan itu minimal sebagai wujud kita mencintai dan wujud kita taat kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah wa iyyakum minal aidin al faizin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.